Halo, selamat siang Bapak Mama dan besok semua. Jumpa lagi bersama saya Tron Bro dan pemirsa di Gold TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Tron Bro kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Otsus dengan tema Dialog Gelar Publikasi Dana Otsus Bovendigul Membangun Kepercayaan Masyarakat. Pemirsa, pada program Dialog Otsus kali ini kita akan membahas pengolahan dana otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul, khususnya pada sektor lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman, mulai dari realisasi program tahun 2025, program yang direncanakan pada tahun 2026, hingga arah kebijakan pembangunan ke depan. Untuk itu kita akan membahasnya bersama 5 narasumber yang luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Apiatar Pesagi SH selaku Wakil Ketua 3 DPRK Kabupaten Bovendigul. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, gitu. Ya Bapak. Kemudian narasumber kita kedua ada Bapak Dr. Martin Luther Wambarop selaku Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Afirmasi DPRK Kabupaten Bovendigul. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya Bapak. Kemudian narasumber kita selanjutnya ada Bapak Yohanes Alexander Komba MD Tek selaku Kabid Perumahan. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Kemudian narasumber berikutnya ada Bapak Asta Prasaja selaku Kabid Kawasan Permukiman. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Kemudian narasumber berikutnya ada Bapak Jermia Rante Pasinggi ST selaku Kabid Lingkungan Hidup. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Bapak. Baik. Pemirsa, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengolahan dana otsus di Kabupaten Bovendigul, pada segmen pertama ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PKPLH, serta unsur legislatif mengenai peran dana otsus dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, tanpa menunda lagi waktu dan kesempatan, kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak. Kita diskusi santai saja. Baik, untuk pertama saya izin ke Pak Kabid Perumahan. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami sebagai OPD yang turut mengelola program melalui dana otsus, bagaimana Dinas PKPLH melihat peran dana otsus dalam pembangunan khususnya di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup di Kabupaten Bovendigul seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin dalam kesempatan ini saya coba untuk menjawab sedikit atau memberikan keterangan sesuai dengan fungsi kami di Dinas Perumahan, Permukiman, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, terkhusus di bidang perumahan sesuai dengan SOPK Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2017. SOPK kami, tupoksi kami adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terkhusus kepada OP di bidang perumahan, penyediaan perumahan. Dalam hal itu pencegahan kawasan pemukiman kumuh, munculnya atau tumbuhnya kawasan-kawasan baru, pemukiman kumuh baru yang ada di Bovendigul. Itu bisa kita kaitannya dengan peran dana otsus. Jadi dana otsus yang dikerjakan di bidang kami untuk mengelola kegiatan dimaksud tadi lebih fokusnya ke penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat. Ini bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Wakil Ketua 3 DPRK. Pak izin selaku Wakil Ketua DPRK Kabupaten Bovendigul Bapak. Bagaimana Bapak memandang pentingnya transparansi dan pengolahan dana otsus agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bovendigul ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Yang terhormat Pak Ketua Khusus Martin, Pak Dr. Martin Luther Wambarop, serta para narasumber yang saya hormati. Di sini sebagai gambaran umum saya sebagai DPRK Afirmasi, sekalian pimpinan wakil 3. Saya punya pandangan setelah mulai afirmasi ini hadir, kita tarik ke belakang yang
lalu sebelum ada afirmasi. Nanti setelah afirmasi hadir, disinilah fungsi pengawasan kita sebagai DPR. Afirmasi memang sangat lemah. Jujur saya sampaikan terhadap 5 suku besar masyarakat orang asli Papua yang ada di Provinsi. Hadirlah kami afirmasi, tapi itu bagian dari ketidakmampuan orang asli Papua yang hadir di Indonesia di wilayah tanah Papua, sehingga kami hadir, tapi secara lebih khusus untuk bagaimana mengkawal dana otsus ini kita dibatasi secara regulasi. Di sini saya tidak salahkan pemerintah daerah, tidak salahkan siapapun, tapi yang saya pahami bahwa memang kita bertentangan dengan sejumlah regulasi yang ada. Salah satunya kita kemarin mulai proses perencanaan awal itu seharusnya kita di Marwanya orang asli Papua, kita harus hadir untuk berbicara dari awalnya itu. Saya keberatan di bagian itu yang pertama, karena kepentingan orang Papua itu mulai harus dikawal dari perencanaan. Bagaimana kita tidak dihadirkan di perencanaan sementara kita hadir setelah sudah realisasi, baru kita hadir hanya untuk melihat bagaimana perkembangannya berapa persen. Ini kan sebenarnya keliru dalam pandang kita. Apakah mungkin regulasi yang tidak sejalan dengan apa yang kita hadir? Ini kita jelas kita selalu terbantai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2024. Konsep kalkulasi pembagian otsus itu kan sangat jelas. 30% pendidikan, kesehatan 25%, 30% infrastruktur, dan 10% pembangunan. Tapi bagaimana penyebarannya? Setelah kita DPR secara gambaran umum 25 anggota DPR, kita jalankan fungsi selama ini kan mitra antara legislatif dan eksekutif kan sejalan baik. Setelah kita masuk afirmasi, kita baku tabrak dengan fungsi pengawasan yang muncul dari sebuah regulasi. Kita PP 107 kan jelas, hari ini PP 106 kita hadir DPR afirmasi. Sementara PP 107 ini begitu lagi itu, PP 107 tidak jalan setelah penyepandangannya seperti itu. Padahal di situ ada fungsi pengawasan yang harus dikawal, pengawasan perencanaan dan otsus ini harus dikawal. Itu kan di situ dihadirkan ada berapa sejumlah instrumen, BP3OKP, MRP, DPRK provinsi afirmasi, DPR daerah afirmasi, itu jelas tercatat, itu jelas. Tapi actionnya ini, caranya bagaimana kita mengawasi? Kita masuk ini kan kita ikuti fungsi pengawasan yang sudah diatur dalam ketentuan DPR fungsi pengawasan. Makanya kita tuntut, belum bilang kamu tunggu di pembahasan nanti di Banggar kita bahas. Tapi sayang, waktu kita terbatas. Waktu kita sangat terbatas, dengan ditentukan 1-2 hari harus dibahas segera. Wah, bagaimana bisa kita mau lihat secara rinci, bagaimana secara objektif, bagaimana RK-nya setiap OPD itu kita harus tahu, harus dimunculkan itu, dan kita harus butuh waktu dibahas paling tidak 1 minggu. Sesuai kita tentukan harus paling tidak 60 hari. Sementara datang di DPR, fungsi kita di Banggar itu dibatasi dengan waktu sebenarnya. Padahal ini kita mau lebih fokus, kita punya hati untuk bagaimana melihat orang Papua itu, tapi mulai pembahasan kita anggarannya seperti apa, putusnya terserap seperti apa. Tapi saya mau bilang mungkin ini suatu hal yang harus perlu kita koordinasi ke Dirjen atau yang pusat yang mengatur bagaimana kita punya pikiran yang baik, ini harus bicara ke pusat supaya memang ada harus regulasi yang betul-betul kita paham. Percuma hari ini semua instrumen yang hadir di tanah Papua bagaimana mengawal dan otsus, tapi kalau pakai pola yang sama saja tidak bisa. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin nanti lebih ke dalam kita bahas. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Informasi Bapak. Pertanyaan sama Bapak, bagaimana Bapak selaku Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Informasi, bagaimana Bapak memandang pentingnya transparansi dalam pengolahan dana otsus agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ini Bapak? Baik, terima kasih. Selamat, jam berapa sekarang? Siang ya? Selamat siang ya. Terima kasih juga kawan-kawan Kominfo, teman-teman TV Digul ya. Luar biasa, berapa waktu saya ikuti ini memang ada beberapa OPD yang sudah
datang kemari diskusi-diskusi. Hari ini teman-teman ada 3 bidang pengguna otsus. Dan memang barang ini sebenarnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Sama-sama harus dibuat pola yang baik, terutama OPD pengguna otsus toh. Kita di Boven kalau tidak salah ada 25 OPD pengguna otsus. Dengan masing-masing OPD disesuaikan dengan perencanaan dan pagunya masing-masing. Kominfo juga dapat kalau tidak salah. Ini bagian daripada kerja-kerja teman-teman Kominfo dalam penyerapan ya. Memang kalau kita bicara tadi soal regulasi, untuk kita di Bovendigul khusus, karena kita lahir 2021, 22 Papua Selatan, Undang-Undang 14 ya, Provinsi Papua Selatan, kemudian datanglah peraturan pemerintah itu yang tadi sudah disampaikan Pak Wakil 3, ada 106, 107, 106 ini lebih banyak berbicara soal regulasi, posisi, kapasitas kawan-kawan afirmasi. Jadi lembaga afirmasi di Republik Indonesia ini ada 4. Yang oleh undang-undang dan presiden dikhususkan, diperintahkan untuk mengawal, mengontrol terhadap perjalanan otonomi khusus. Yang pertama itu Majelis Rakyat Papua toh. Kemudian ada BP3OKP. Kemudian oleh 106, 107, 106 terutama lahirlah DPR afirmasi. Baik kabupaten, provinsi, kota juga, kalau kita belum ada kota jadi. Kemudian yang terakhir baru dibentuk itu komite yang dipimpin oleh Pak Dr. Felix Wanggai. Jadi ini kan instrumen afirmatif yang sebenarnya hanya mengawal 10 triliun ya, 12 triliun ya. Hari ini khusus untuk tanah Papua Raya ini. Nah kita di Papua Selatan, khusus Bovendigul kita punya 200 ya. Nah 200 miliar itu kemudian terbagi ke dalam 25 OPD. Baru tahun 2025 kemarin, kawan-kawan dari DPR juga masuk ke dalam. Nah untuk DPR sendiri itu masih cari regulasi. Nah kembali ke kita di daerah, untuk keterlibatan kawan-kawan afirmasi dengan teman-teman mitra pemerintah, mitra DPR, yaitu pemerintah, itu perlu ada sinergi yang baik. Komunikasi antara teman-teman pimpinan OPD dengan kawan-kawan di DPR. Semua kita yang bertugas di sini, kita punya hati untuk bangun daerah pasti itu. Tetapi dalam perencanaan tadi sudah disampaikan itu memang betul-betul harus ada keterlibatan. Karena betul keterbatasan kawan-kawan DPR afirmasi di Kabupaten Bovendigul atau Papua Selatan ini, di dalam peraturan pemerintah 106 itu baru diberikan kewenangan, hanya 2 kewenangan. Pertama, posisi kawan-kawan afirmasi mendapatkan 1 posisi unsur pimpinan. Nah kita di Bovendigul Pak Abiatar sebagai wakil ketua 3. Kemudian kita punya 1 fraksi. Nah, fraksi kelompok khusus nama lain dari fraksi, ini soal terminologi. Nah tapi kita tidak punya komisi. Nah komisi itu yang tadi sudah dijelaskan, karena komisi ini bagian langsung yang berhubungan dengan OPD. Kalau misalnya teman-teman punya komisi adat atau komisi khusus, itu kita bisa lebih mobile, lebih aktif komunikasi dengan kawan-kawan pengguna dana otsus. Kita hanya bukan bicara soal anggaran toh. Kita bicara soal regulasi, bicara soal politik, ya toh. Kita bicara soal posisi keafirmasian orang asli Papua, Bovendigul, artinya 5 suku toh. Kemudian kita juga bicara soal posisi 30% perempuan di Republik ini. Republik lagi. Iya, Republik Bovendigul ini. Apalagi baru ada aturan baru yang keluar toh. Posisi 30% perempuan itu betul-betul harus diperhatikan. Nah itu harus diartikulasikan di dalam aturan yang khusus. Oleh karena itu dalam beberapa waktu kita sedang komunikasi dengan Pak Bupati, kemudian dengan Ketua DPR sendiri, supaya kawan-kawan sembari menunggu komunikasi
ke Kementerian Dalam Negeri, ceki Dirjen Oda untuk memperkuat kapasitas lembaga kawan-kawan DPR Afirmasi. Kita mungkin bisa dapat petunjuk dari Bupati untuk kemarin maksudnya itu dari Renja Ranwal APBD 2027 itu kawan-kawan DPR Afirmasi ini terlibat. Gitu. Belakangan itu mereka terlibat waktu monitoring dari Bapeda. Padahal kita pahami bersama bahwa dalam menciptakan satu regulasi itu ada istilahnya formulasi. Ya, tahu setelah formulasi implementasi. Nah, setelah implementasi ujungnya itu evaluasi. Yang monitoring itu evaluasi. Nah, ini sebenarnya dasarnya itu kita punya kemauan untuk kita bangun negeri. Dalam penerjemahan Otsus ini kita tidak bilang kok harus orang Papua asli yang bicara soal Otsus. Misalnya kawan-kawan di OPD, kalau posisi jabatan itu diduduki oleh teman-teman non Papua bagaimana? Terus kemudian beliau yang bertanggung jawab penuh terhadap proses penggunaan anggaran di situ. Lalu kita masyarakat bilang dia punya hak apa untuk bicara? Wong dia pengguna, mau dia pimpinan di situ. Artinya dia bertanggung jawab penuh. Dalam kaitan-kaitan seperti begini yang perlu kita kerilkan. Nah, itu yang sebagai gambaran awal saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Perumahan, Bapak izin. Terkait transparansi program Otsus. Agar masyarakat lebih memahami, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja fungsi dan tugas pokok dari bidang perumahan dan apa saja program prioritas yang didanai oleh dana Otsus pada bidang tersebut. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kembali lagi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang kami, bidang perumahan, yang mungkin paling seharusnya kita lakukan adalah bagaimana yang pertama, bagaimana menekan timbulnya pemukiman kumuh baru. Dari jumlah data yang ada yang kami terima saat ini, kebutuhan akan rumah layak huni di kabupaten ini masih terlalu tinggi. Salah satunya itu bagaimana kita bisa menyediakan, menjawab sekalipun tidak banyak, tapi setiap tahun bagaimana kita bisa adakan fasilitasi kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni. Itu yang menjadi tugas utama kami. Jadi yang pertama, pencegahan terhadap tumbuh atau berkembangnya pemukiman kumuh yang baru. Yang kedua, bagaimana meminimalisir atau membantu kebutuhan masyarakat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, dalam hal ini rumah layak huni. Kaitannya dengan yang pertama tadi, sasaran dana Otsus, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar. Kami masuk di situ di layanan dasar terkait dengan kebutuhan perumahan. Bagian daripada salah satu program juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Ini ada kaitannya ke ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. Bagaimana tempat tinggal yang layak, sanitasi yang baik, lingkungan yang baik. Mungkin yang kami dorong di situ terkait dengan pengembangan khusus. Jadi khusus di bidang kami mungkin kita fokus dua itu dulu. Dua itu sekalipun sampai dengan saat ini memang saya juga baru di situ, tapi dengan data yang ada sejak dinas itu berdiri sampai dengan sekarang memang belum terlalu signifikan ya kita penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, bukan cuma hanya dari program dana Otsus saja, tapi dari dahulu pun kami coba dorong itu. Dalam kegiatannya setiap tahun disebar di beberapa distrik, kampung-kampung, mungkin secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan dia sedikit, tapi ada untuk setiap distrik yang ada di kabupaten ini. Karena macam tahun ini kita ada di distrik A, tahun depan mungkin kita bergeser ke distrik B. Kita mau bikin satu pemukiman untuk mau fokus ke arah pembangunan rumah yang secara ini, tapi tidak bisa karena terkait dengan kepemilikan lahan dan lain-lain, banyak sengketa lahan. Jadi pola atau strategi yang kami lakukan adalah bagaimana kita menyebar bantuan masyarakat dalam bentuk perumahan ini tidak secara terpusat, tapi dia tersebar di wilayah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih nanti kita diskusikan.
Ya, Pak. Terima kasih. Melanjutkan kemudian dengan program-program tersebut ini Bapak. Ya. Bagaimana proses perencanaan program-program tersebut? Apakah melibatkan masyarakat atau tokoh adat terkait kebutuhan di lapangan atau seperti apa? Oh ya, baik. Nah, Terkait dengan perencanaan program kegiatan, Ya. sebagaimana kita tahu, seharusnya kegiatan otsus yang berkaitan dengan otsus maupun yang lain harus melibatkan masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Mulai dari musrenbang. Kita tahu semua, mulai dari musrenbang kampung, musrenbang distrik, bahkan sampai di forum OPD dan musrenbang otsus itu sendiri. Jadi pada saat tahapan perencanaan itu dimulai dari mereka dilibatkan di situ. Jadi pada saat musrenbang itu kami menampung atau melihat daftar kebutuhan masyarakat di setiap kampung, di setiap distrik yang ada. Nah, keterlibatan masyarakat mungkin hadir bisa ada ruang di situ untuk melibatkan dalam setiap perencanaan yang ada. Artinya kita menyesuaikan dengan regulasi yang selama ini kita berjalan seperti itu. Jadi kalau boleh ke depan ya mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam hal ini tadi dari DPR menyampaikan bahwa keterlibatan DPR juga harus ada di situ. Nah, itu kami sangat apresiasi karena bagaimanapun juga teman-teman di DPR adalah perwakilan masyarakat baik yang dipilih lewat pemilihan maupun di dalam aplikasi. baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Kawasan Permukiman Bapak. Pertanyaan sama Bapak, agar masyarakat lebih memahami, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja fungsi dan tugas pokok dari bidang kawasan permukiman dan apa saja program prioritas yang didanai oleh dana otsus pada bidang tersebut Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya akan melengkapi rekan kami dari bidang perumahan. Jadi sesuai dengan selama ini dana otsus yang kami kelola itu bersumber dari dana DTI, dana tambahan infrastruktur dasar, di mana dana tambahan infrastruktur dasar ini diperuntukkan bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar khususnya bagi orang asli Papua. Sehingga tugas kalau dari bidang perumahan, fokus saat ini mereka menyiapkan rumah layak huni buat masyarakat di kampung-kampung. Tugas kami di bidang kawasan pemukiman saat ini kami fokuskan kepada bagaimana menyediakan infrastruktur ketenaga listrikan. Jadi bagaimana masyarakat di kampung itu memiliki rumah, tetapi walaupun dia memiliki rumah, minimal infrastruktur dasar mereka juga terpenuhi. Ya salah satu mungkin yang ada mungkin dalam infrastruktur dasar mungkin air bersih, itu termasuk salah satu infrastruktur dasar. Tapi yang menjadi tupoksi kami di Dinas Perumahan saat ini ialah bagaimana menyediakan fasilitas kelistrikan di setiap kampung. Nah, mungkin perlu kita ketahui bersama dari 112 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sampai dengan tahun 2025 sudah 65 kampung yang teraliri listrik. Sehingga kita masih punya PR sekitar 47 kampung lagi yang belum teraliri listrik. Nah, itulah peran dana otsus yang kami pakai. Kami memetakan di mana kampung-kampung yang belum memiliki akses listrik. Sehingga dari tahun 2025, 2026 ini kami bagaimana dengan anggaran yang disediakan. Jadi kami dalam mengusulkan kegiatan ini berbasis anggaran. Berapa anggaran yang diberikan kepada kami sinkronkan dengan kebutuhan di kampung. Mana yang cocok untuk di kampung mana. Karena apabila anggarannya kecil, terus kami serahkan ke kampung yang dengan jumlah rumah yang besar, akhirnya nanti program itu sia-sia. Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, malah akan terjadi konflik di masyarakat. Misalnya rumahnya 100, terus anggarannya mampu cuma 50 rumah, akhirnya nanti akan menimbulkan permasalahan di lapangan. Jadi kami berusaha bagaimana sejauh ini kami memetakan setiap kampung-kampung, selain dari dana otsus, mana juga yang bisa dibiayai dari otsus provinsi, mana yang bisa dibiayai oleh PLN, mana yang bisa dibiayai oleh kementerian, sehingga ada sinergisitas. Karena kalau kita cuma mau mengandalkan dana otsus untuk memenuhi kebutuhan listrik, khususnya di Kabupaten Bovendigul, butuh waktu yang jangka panjang, sehingga perlu ada sinergisitas. Nah, untuk kami sudah coba di tahun ini, karena ini Bapak Dewan dari afirmasi sudah terbentuk, jadi kami juga mempertimbangkan usulan program dari DPR maupun DPR afirmasi. Nah, kami juga memprioritaskan lokus juga, kami berusaha menyeimbangkan
Jangan membangun di satu lokus saja. Tapi kami biasa melihat mengenai bagaimana tingkat kebutuhan. Kami utamakan kepada ibu kota distrik yang menjadi pusat pelayanan kesehatan, pendidikan. Itu yang kami lebih fokuskan dulu sebelum menyebar ke kampung-kampung. Nah, untuk tahun lalu kami sudah membangun salah satu kampung di Kampung Ugo, distrik Bombay. Di tahun depan sudah sesuai usulan, termasuk dari usulan juga dari DPR. Masih kita coba lagi bergerak ke kampung yang di rumah, distrik yang di rumah. Untuk di tahun ini kita masuk ke wilayah Kalimapi di Kampung Domo, distrik Povi. Jadi kita berusaha menyeimbangkan supaya jangan kelihatan bahwa program kami ini cuma berfokus ke satu tempat. Tapi kami berusaha dengan dana yang terbatas. Kami maunya kalau bisa membangun, tapi kami sesuaikan dengan anggaran yang ada, dan kami berusaha supaya dengan dana yang diberikan, program yang kami berikan tepat sasaran dan betul-betul dinikmati. Bukan sekedar membangun, habis itu tidak bermanfaat buat masyarakat. Atau mungkin 1-2 tahun selanjutnya sudah tidak beroperasi lagi. Itu yang selalu menjadi konsep dalam perencanaan kami. Jadi seperti yang tadi Pak Kabid Perumahan sampaikan, bahwa seperti sebelum-sebelumnya, pengusulan itu berasal dari musrembang kampung, musrembang distrik, sampai dengan di musrembang kabupaten. Nanti usulan itu kita terima, nanti kami akan naikkan di atas. Sesuai dengan, itu saya bilang tadi, usulan itu mau kita jawab semua. Tetapi ada keterbatasan anggaran yang diberikan kepada kami. Sehingga ada skala-skala prioritas, dan juga kita juga sudah punya perencanaan jangka panjang. Sehingga yang mungkin ada target di tahun berapa, mudah-mudahan ya 90% kampung di Kabupaten Bovendigul itu sudah bisa teralih listrik. Itu mungkin sebentar yang bisa saya jelaskan, mungkin nanti lebih lanjut kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Kabid Lingkungan Hidup. Bapak izin agar masyarakat juga lebih memahami nih. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja fungsi dan tugas pokok dari bidang lingkungan hidup dan apa saja program prioritas yang didanai oleh Dana Otsus pada bidang tersebut, Bapak. Ya, terima kasih. Untuk kami di bidang lingkungan hidup, yang program kami yang kami danai dari Dana Otsus itu dari OPD mengadakan modal penyertaan untuk pembangunan bank sampah. Jadi masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sampah ini. Jadi mereka mengumpul sampah-sampah plastik dan mereka kumpul di bank sampah ini untuk menjadi tabungan. Jadi setelah sampah-sampah ini kita kirim ke Jakarta, nanti uang penjualan ini kita bayarkan ke masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah-sampah ini. Jadi itu yang program kami yang ada di bidang lingkungan hidup. Karena kami juga lingkungan hidup yang dapat dana otsus ini tidak terlalu besar, jadi kegiatannya tidak terlalu banyak juga. Mungkin saya bisa sampaikan. Berarti program tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ya, sudah berjalan. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Informasi, Bapak izin terkait program-program prioritas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid, baik dari bidang perumahan, kemudian bidang kawasan pemukiman, juga bidang lingkungan hidup. Jika kita melihat dari kacamata masyarakat, khususnya orang asli Papua, apakah program-program tersebut sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau seperti apa, Bapak? Silakan. Baik, tentunya kita berharap bukan hanya di bidang perumahan, kemudian di penerangan, kemudian di lingkungan ya, tapi semua bidang yang tadi saya sebutkan itu 25 OPD pengguna Otsus. Nah, kita berharap penyerapan Otsus itu betul-betul, karena kita lihat kemarin 2025 kita punya Otsus ada Silpa. Nah, Otsus kalau Silpa itu kan menimbulkan image buruk sebenarnya, ya toh. Orang Bovendigul ini berapa banyak sih orang Bovendigul itu? Orang asli Papua Bovendigul toh? Dok semakmur kau begitu. Nah, kemudian itu yang menjadi semacam tugas kepada kami untuk betul-betul akan ke depan sampaikan kepada kawan-kawan pengguna Otsus. Coba kita lebih banyak lihat data. Kemudian lebih banyak kita komunikasi. Tahapan-tahapan di dalam untuk menyusun satu program itu kan kita lihat toh.
Misalnya kawan-kawan di pemerintah itu dalam musrembang tingkatan-tingkatan toh. Nah untuk di DPR itu ada reses atau penyerapan aspirasi. Kemudian nanti sangat disayangkan kemarin kawan-kawan di afirmasi tidak terlibat dalam musrembang Otsus. Itu kan kami tidak bisa saling menyalahkan antara DPR dan OPD pengguna Otsus. Itu komunikasi tingkat pimpinan itu. Ya toh? Ini kenapa teman-teman di afirmasi? Jangankan afirmasi tidak terlibat. Sebenarnya teman-teman DPR tidak terlibat itu. Tapi karena kawan-kawan afirmasi ini merasa, terutama kawan-kawan yang dari partai politik, yang OAP mereka pergi terlibat. Karena itu jadi tanggung jawab bersama. Tapi maksud kita begini, di dalam pembahasan yang sifatnya itu sensitif, mari kita duduk baru kita bicara. Misalnya kawan-kawan di dinas pendidikan, kita lihat kita mau bawa Bovendigul nih kemana, kita mau siapkan, kita punya sumber daya manusia Bovendigul kemana, sehingga dalam kurun waktu tertentu, kita bisa capai IPM berapa persen, indeks pembangunan manusia Bovendigul berapa persen. Sekarang kita lihat 5 suku besar nih, kita punya berapa sarjana, kita punya berapa magister, kita punya berapa doktor. Nah, itu perlu kita tahu. Dan kita punya sumber daya itu mereka kembali terserap di mana saja. Ya toh. Dalam konteks itu supaya kita tidak saling menyalahkan. Jangan sampai ketika posisi ini terisi, posisi ini tidak terisi, nanti kita saling menyalahkan. Kamu itu dalam tanda kutip teman-teman non-popo kamu datang begini dan begitu, padahal tidak. Ini sebenarnya satu sistem yang perlu kita duduk, kita benahi sama-sama. Kalau tidak, kita saling menyalahkan. Nah terus misalnya teman-teman di perumahan, pemukiman. Tadi kita bilang kalau misalnya itu kita terlibat di awal dalam tahapan-tahapan perencanaan, kawan-kawan di DPR afirmasi misalnya mereka diberikan ruang khusus yang tadi, ruang itu dipakai untuk berbicara tentang local wisdom masing-masing suku ya, kearifan lokal masing-masing suku. Misalnya kita setuju dalam tanda kutip, karena kita harus memahami konteks pembangunan itu seperti apa. Konteks atau konsep pembangunan yang dibayangkan oleh kawan-kawan di Jakarta itu kemudian jangan diterjemahkan sama dengan kawan-kawan di Papua ya toh. Misalnya kita mau bangun rumah nih. Kita bangun rumah lantai tehel, kemudian daun atap genting, tembok beton begini, kita bangun misalnya di distrik-distrik atau kampung di ujung-ujung Bovendigul, di sudut-sudut Bovendigul. Masyarakat Bovendigul di kampung sana ada orang bahaya tidak? Karena barang itu lebih kepada dignity, kepada harga diri saya begitu. Nah dalam bayangan itu yang lebih coba kawan-kawan afirmasi kita ingin kemarin kita terlibat. Misalnya kita terlibat dari kawan-kawan di Baperinda, teman-teman di perumahan. Di perumahan kita sepakat ada bantuan perumahan untuk orang asli Papua misalnya. Tetapi kemudian desainnya itu loh, gitu. Desainnya itu yang coba kita bawa nuansa. Kalau kita bangun di teman-teman di Auyu, mau kita bawa nuansa budaya Auyu. Kalau kita bangun tanaman debu maka itu. Kalau kita bangun di tanam Muyu, itu. Supaya betul ornamen-ornamen itu dia mewakili saya. Saya ketemu orang di kampung saya ketemu begitu. Jadi kita walaupun tidak tidur di atap, macam kalau kita ke Bali, kita ke Jogja, kita ke Aceh, gitu. Jadi kearifan lokal itu kita dapat. Nah itu sebenarnya barang yang diinginkan oleh negara, kemudian diterjemahkan, diaplikasikan ke dalam regulasi-regulasi yang ada. Termasuk salah satunya itu otonomi khusus. Nah barang ini kita yang paling penting itu karena aturan-aturan teknis belum ada, ini kita butuh keberanian. Saya kasih contoh ini. Kemarin di Sorong. Di Sorong itu sekarang kita di Boven kita baru godok perda pendidikan gratis. Kita baru godok perda, raperdanya itu. Raperda tentang pendidikan gratis. Kita belum tahu. Kita punya angka kelahiran kematian orang asli Papua Bovendigul ini berapa sih? Dari 5 suku besar yang ada ini. Jumlah jiwa itu menjadi dasar utama, indikator utama dalam perencanaan anggaran Otsus. Tentu ada indikator lain, tapi dasarnya itu adalah jumlah jiwa.
Nah, di Papua, di Sorong, kawan-kawan di kota Sorong, waktu mereka godok barang itu, kepala daerahnya berani. Dalam semester awal dia bisa kasih 32 miliar. Memang di situ tidak ada perbedaan, tapi dia tekankan ada yang namanya kebijakan kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal. Jadi dalam 1 tahun itu tembus 62 miliar. Nah, maksud kita begini, maksud kita untuk bangun negeri ini betul tadi harus butuh kerja-kerja gila. Nah, kerja-kerja gila, kerja-kerja yang berani ini bukan hanya kita orang Papua saja. Ada beberapa tempat, beberapa pengalaman di luar, kita lihat banyak kawan-kawan non Papua juga yang punya keberanian, punya niat untuk bangun negeri ini. Nah, dalam konteks-konteks tertentu itu perlu kita jaga keseimbangan, tapi tadi nuansanya itu harus kita jaga dalam perencanaan. Supaya kita bawa keterwakilan, kita jalan misalnya dari rumah yang kita kenal, oh rumah, oh ini orang Mandobo begitu, oh ini orang Auyu begitu. Jadi keterwakilan saya itu ada. Jadi tidak sekedar kita bangun bangunan dalam konteks apapun itu, termasuk di pendidikan, di dalam pedagogi, di dalam sistem pembelajaran kita. Karena kita ini khusus, maka kemarin kita diskusi dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan, kita tekan itu. Pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, di situ misalnya kawan-kawan di Dinas Pendidikan dengan nanti kemudian di perencanaan, di Baperinda, kemudian OPD terkait, kita lihat apa yang kurang, apa yang mulai hilang dari 5 suku besar. Misalnya bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, misalnya teman-teman yang pernah sekolah di luar Papua, di Jawa, itu di kantor-kantor segala macam tuh orang bicara bahasa ibu. Orang tidak lagi bicara bahasa Indonesia. Bahkan di pinggiran-pinggiran kota itu orang masyarakat itu belum fasih bahasa Indonesia. Begitu. Mereka lebih utamakan bahasa ibu. Nah, kita di Papua ini terlalu Indonesia betul. Padahal kita diberikan keafirmasian yang sungguh luar biasa. Nah, bagian-bagian itu yang saya pikir, nah, teman-teman di OPD, apalagi di bidang itu kan teknis. Mereka hanya menjalankan apa yang diusulkan dan kemudian disetujui. Nah, bagian-bagian ini kemudian nanti kan akan datang ke kita di DPR, terutama kawan-kawan di Badan Anggaran. Nah, tapi kalau di sana, di Badan Anggaran itu, untuk membicarakan program-program itu, seperti sekarang ya, seperti sekarang sudah terinclude masuk di SIPD. Ranual APBD 2027 sudah masuk dalam SIPD. Walaupun itu belum fix. Tetapi di atas kertas itu 80% selesai. 80% APBD Bovendigul sudah selesai. Nah, mungkin 20% sisa itu ada kepentingan bupati, wakil bupati, ketua DPR, segala macam, kapor, pokoknya kepentingan Forkopimda. Sembari menunggu APBD itu diketuk, Pagu Anggaran 2027 diketuk di bulan ini, kalau tidak salah. Akan diketuk teman-teman DPR dan teman-teman keuangan di DPR dengan kawan-kawan keuangan di pemerintah, yaitu Bapeda, APD. Mereka akan sepakati. Masalahnya, saya kembali. Masalahnya, kita punya APBD Bovendigul belum jalan sampai hari ini. APBD 2026. Kalau kita masuk dalam sistem itu yang sudah jalan tuh mandatory spending, belanja rutin, belanja pegawai itu yang sudah jalan. Jadi kita punya satu budaya buruk di Bovendigul ini, keterlambatan penyerapan anggaran di semua mata anggaran, bukan hanya Otsus, di semua mata anggaran. Nah, ini akan berujung pada silpa. Seperti tahun 2025 kemarin kita bahas di penghujung tahun anggaran, kemudian proses transisi dan sertijab dan lain-lain, sehingga terakhir setelah pelantikan Pak Roni diakui sebagai bupati definitif dengan teman-teman dari DPR pergi ke Jakarta untuk pertanggungjawaban APBD perubahan tahun 2025. Kita tahu kita punya APBD 2025 itu ditolak. Akhirnya kita pakai perkada. Itu bukan baik, itu buruk. APBD. Jadi sekarang kita tidak tahu pertanggungjawaban APBD 2020 perubahan 2025 itu bagaimana. Persoalan siapa yang bupati atau itu bukan persoalannya itu anggaran negara tuh yang kemudian akan dipakai oleh teman-teman di Bovendigul, masyarakat Bovendigul.
Jadi memang ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita kemarin punya rencana, karena dengan situasi seperti yang terjadi di Bovendigul, kita lantikan bulan Mei 2025. 2025 Juni itu pembahasan APBD 2027. Pagu anggaran APBD 2027. Nah itu kita tidak dilibatkan. Kemudian di perubahan 2025 itu kita dilibatkan. Perubahan itu kan kita tahu toh, perubahan itu tidak, itu hanya kita cuma bicara silpa-silpa ya. Nah, APBD 2026, APBD 2027, kemarin waktu ranwal, kemudian segala macam tahapan rengga itu kita tidak dilibatkan. Dan kemudian yang jadi menarik itu untuk perencanaan 2027, waktu kita buka dalam perencanaan Otsus, itu Otsus masih di gelondongan. Itu masih satu. Mau itu DAK, DAU, Otsus, Blok Grand, spesifik Grand, KDT, segala macam itu masih satu. Jadi kita tidak tahu, misalnya kita bangun, ada di dalam perencanaan itu, ada beberapa bangunan yang kita bangun pakai dana Otsus. Kita tidak tahu angkanya berapa. Ataukah mungkin itu sistemnya belum close karena belum fix perencanaan APBD? Nah, itu kita tidak tahu. Jadi memang ada banyak persoalan yang perlu kita benahi. Nah, banyak persoalan ini kita berharap harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama, ada komunikasi yang baik. Kalau tidak, nanti seperti kita sepakat. Misalnya kawan-kawan di pemukiman, sepakat mereka harus, kita harus tahu dulu berapa kemiskinan itu kita harus klasifikasi. Kita kategori. Orang Papua ini butuh rumah itu berapa banyak sih? Berapa angka kemiskinan di Bovendigul sini, kemiskinan ekstrim. Yang tidak punya rumah layak huni itu coba kita jelaskan. Apakah karena dia tidak punya toilet, atau dia tidak punya dinding rumah, atau dia masih pakai daun atap, daun sagu, daun umbia itu. Nah itu bagian-bagian itu yang perlu kita jelaskan. Kita tahu supaya dana Otsus ini kemudian pertama dia tidak jatuh ke salah tempat. Yang kedua, dia tidak tahu jatuh ke mana sehingga ya tumpuk disilpa. Misalnya satunya menarik lagi, pendidikan. Pendidikan hari ini ada program revitalisasi. Kita sepakat dengan kawan-kawan pendidikan. Program revitalisasi itu artinya sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung sana, mereka itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak susah lagi terlibat dalam perencanaan. Jadi kebutuhan mereka itu langsung melalui kepala sekolah operator ya toh, langsung mereka upload saja. Jadi mereka akan dibantu dari kementerian langsung. Masalah lain ada penumpukan. Jadi mereka dapat dari revitalisasi, tapi juga ada permainan dari Otsus. Mereka dapat bantuan dari Otsus, misalnya mebeler. Kita lihat di beberapa sekolah kita turun itu banyak sekali yang bantuan mebeler itu sangat tumpuk. Kursi meja itu banyak tapi tidak pakai. Kemudian yang lain misalnya, kita membangun bangunan sekolah, kita harus punya indikator yang bagus. Saya kasih contoh yang gampang ya. Ini dalam hal penyerapan Otsus ya. Teman-teman 3 bidang, tapi ya kita bicara dalam konteks umum ini. Misalnya dulu kita bangun sekolah. Sekolah kita bangun di Kou. Faktanya kita tutup itu. Kemudian kita bangun waktu Bapak Rufus Buruk di Dinas Pendidikan, orang tua ini kita bangun lagi di Subur. Tapi kita tutup. Nah, hari ini kita bangun SMK SMA di Fofi. Di dalam rancangan itu ada tiga kopel kalau tidak salah itu. Dan kemudian itu ada mebelernya semua lengkap dari Otsus. Maksud kita begini. Semua itu kita punya niat untuk bangun negeri ini. Siapapun dia yang ditugaskan di bidang itu sebagai pelaksana, kami OAP penerima manfaat kita terima kasih. Yaitu walaupun barang kita punya, atau siapapun dia pihak ketiga terserah. Tapi maksud kita dalam perencanaan supaya barang dia tidak mubazir. Dalam misalnya tadi di Kou, di Subur, ada lagi bangun SMP di Manggelum. Supaya barang dia tidak mubazir, kita harus punya perencanaan yang baik. Contoh di Fofi, 8 kampung, ada berapa jumlah SD di setiap kampung. Berapa tamatan SD untuk pindah ke SMP. Nah, ini menjadi indikator dasar untuk kita bangun pendidikan desa tingkat atas. Nah, itu yang kita maksud supaya kita harus terlibat.
supaya kita bicara-bicara toh. Kalau tidak, hari ini kita yang duduk di DPR, kawan-kawan yang duduk di OPD, kita punya pemahaman nih beda dengan masyarakat yang di luar. Begitu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Namun kita akan break iklan sebentar Bapak. Bapak Mama dan Bapak semua, kita akan break iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai.
Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara semua, Anda masih bersama kami, masih dalam program acara Dialog Otsus. Pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai program yang dijalankan melalui Dana Otsus, tentu masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dampak program tersebut secara langsung. Untuk itu kita langsung melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab kita ya Bapak. Saya izin ke Pak Kabid Lingkungan Hidup, Bapak izin. Ya. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami, bisa diceritakan contoh nyata manfaat program Otsus yang telah dijalankan khususnya pada sektor lingkungan hidup ini Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk kami dari lingkungan hidup, tadi saya sudah jelaskan bahwa kami dari lingkungan hidup sudah mendirikan bank sampah. Jadi memang jadi masyarakat ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya bank sampah ini, karena mereka mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar kota Palembang ini untuk dipilih dan dibawa ke bank sampah untuk ditukar dengan uang. Dan dampaknya yang lain juga mungkin bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di kota kabupaten ini. Jadi itu yang menjadi dampak dari pembangunan bank sampah ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya balik ke Pak Kabid Perumahan. Bapak izin mungkin bisa berbagi bersama kami bagaimana dampak program Otsus pada sektor perumahan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya orang asli Papua seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Secara umum ya, secara umum di OPD atau setiap OPD akan menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat program Otsus ini. Itu mungkin ada 2 indikator. Pertama, yaitu data statistik pembangunan manusia serta indikator mikro berbasis iuran bayaran dasar langsung. Mungkin itu yang terjadi garis besar. Tapi secara spesifik di dinas perumahan, khusus di bidang perumahan, bagaimana kita bisa melihat bahwa dengan tersedianya pelayanan rumah layak huni kepada masyarakat itu, mereka merasa sangat terbantu sekali dari segi kesehatan, hidup layak, kembali ke mereka punya tingkat ekonomi. Artinya mungkin selama ini mereka tinggal di katakanlah maaf kata itu rumah atau hunian yang mungkin tidak layak, jauh dari kata layak. Dengan adanya program ini mereka selalu terbantu. Mereka bisa kata mereka punya keluarga dengan baik, kesehatan di situ bisa lebih terjaga, lebih diperhatikan, dan tentunya faktor-faktor lain juga ikut mendukung di situ dengan adanya program ini. Dan hampir semua penerima manfaat yang selama ini kami dapat di lapangan bahwa intinya mereka sangat bersyukur sekali dengan adanya program ini. Karena buat satu bangunan rumah yang lain, kabupaten ini memang tempat biaya yang tidak kecil.
kalau tidak ada intervensi pemerintah dalam hal ini program otsus atau mungkin dari sumber dana lain, memang sangat disayangkan sekali karena untuk bangun satu rumah kecil saja itu susah, bahannya susah, mahal, transportasinya, ketersediaan bahan juga mungkin menjadi kendala dalam hal ini transportasi di kampung-kampung. Mereka mau beli seng dari kota bawa seng itu berat sekali, mau bawa seng atau semen 1 sak 2 sak itu perlu ya transportasi yang cukup besar. Jadi dengan adanya program ini yang kami dapat mereka sangat berterima kasih sekali. Memang tidak semua dapat, tapi dari beberapa yang sudah sangat mereka sudah terima ini, mereka setelah selesai terima kasih. Bisa memperbaiki mereka punya keluarga itu. Kira kita bisa selesai. Baik, terima kasih Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Kawasan Permukiman Bapak. Izin mungkin bisa berbagi bersama kami bagaimana dampak program otsus pada sektor kawasan permukiman terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya orang asli Papua. Seperti apa Pak? Khusus untuk kami di bidang kawasan yang saat ini berfokus kepada penyediaan infrastruktur penerangan, kelistrikan. Memang fokus kami saat ini kampung-kampung yang terpencil, yang kemungkinan untuk proses waktu yang lama untuk bisa terlayani oleh PLN. Sehingga memang sasaran kita ialah kita tahu dan kita pasti semua mengerti bahwa kita punya saudara-saudara orang asli Papua ini kan lebih banyak mendiami kampung-kampung yang di kampung-kampung terpencil. Jadi bagaimana kami berusaha bisa memenuhi kebutuhan listrik mereka, karena memang di kami juga itu banyak kampung yang memasukkan, tetapi itu tidak mungkin kami bisa layani keseluruhannya secara bertahap. Sejauh ini dari beberapa PLTS yang kami bangun di beberapa kampung, masyarakat menyambut dengan baik, bahkan mereka kadang tanpa perlu dibayar, tanahnya mereka sudah siapkan. Jadi mereka datang kepada kami, Bapak kami mau dibangun, ini tanah kami sudah siapkan. Itu merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada kami. Jadi pada intinya kami ini kan membangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sejauh ini sudah beberapa kampung yang kami bangun dari dana otsus. Masyarakat sangat bersyukur karena di malam hari yang mereka kadang sudah tidak ada aktivitas, di malam hari mereka bisa beraktivitas. Mungkin anak-anak bisa belajar, karena rata-rata di kampung-kampung kan baru SD. Anak SD bisa belajar. Memang kapasitas yang kami bikin ini terbatas. Tapi setidaknya untuk sarana penerangan di malam hari bisa, terus untuk cas HP ini bisa. Kadang kita juga tahu bahwa saudara-saudara kita di kampung-kampung ini kan ada anak-anaknya kuliah di luar. Sehingga apalagi kalau di kampung itu sudah ada menara Telkomsel Bakti. Sehingga ada urusan dengan anak-anak mereka di tempat lain yang lagi berkuliah atau sekolah di Tanah Merah bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam arti bisa video call, bisa telepon. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami berusaha walaupun setelah setiap rumah kami pasangkan meteran, kami juga membangun penerangan di kampung. Kami memasang lampu juga dari PLTS yang kami harapkan kadang mama-mama dong mengeluh kepada kami, aduh anak kami ini sampai ke pesta nih sudah bentuk senter kah? Kadang tiap malam jalan dipasang senter kepala di kepala. Itu mereka keluhkan. Ya syukur dengan adanya lampu kita pasang di daerah kampung itu malam mereka sudah bisa jalan. Kadang kalau kita pada saat kami lakukan monitoring malam-malam anak-anak masih bisa kumpul, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita. Nah itu yang kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun berikut ini dana otsus ini tetap ada untuk kita membangun fasilitas penerangan di kampung-kampung supaya masyarakat di kampung-kampung juga bisa merasakan pembangunan. Jangan kita di kota saja yang melihat lampu 24 jam, sedangkan saudara-saudara kita di kampung-kampung jangankan 24 jam, tidak pernah melihat lampu. Jadi kadang kami setelah membangun mereka bilang, Bapak selama Indonesia merdeka nih, ini baru kami lihat terang ini. Kita orang-orang tua kadang sampaikan, untuk sebelum saya meninggal ini saya bisa rasa lampu. Itu kadang buat kita punya hati itu teriris begitu, teriris dalam hati.
kita mungkin selama ini merasa enak. Tiba-tiba kita setelah ke kampung baru kita merasakan. Makanya kan sesuai dengan moto Pak Bupati di tahun ini, kita membangun dari kampung ke kota, bukan kita membangun dari kota ke kampung. Bagaimana kita bisa membangun dari kampung ke kota? Itu seperti yang tadi Bapak mereka sampaikan dari Dewan. Perlu ada sinergisitas antara masyarakat, pemilik toko-toko ada, supaya program yang mereka usulkan itu betul-betul kita biaya dari dana otsus. Ada sisi perencanaan dari Bapak-Bapak Dewan, ada sisi pengawasan dari Bapak-Bapak Dewan juga dari masyarakat. Sehingga pembangunan itu betul-betul terasa. Walaupun anggarannya tidak maksimal, tetapi dampaknya bisa maksimal buat masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya izin beralih ke Pak Wakil Ketua 3 DPRK Kabupaten Bovendigul, Bapak. Izin tujuan utama dari semua program otsus tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, bagaimana DPR Bovendigul melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program-program yang dijalankan khususnya pada sektor perumahan dan lingkungan hidup? Seperti apa Bapak? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami sebagai DPR program masyarakat dan lebih fokus kita yang dari afirmasi. Kita punya di sini saya mau sampaikan bahwa kita punya hasil reses. Biasanya setiap tahun itu kan DPR reses. Yang kami dapatkan itu seperti yang tadi terkait dengan rumah. Ini rata-rata satu kampung itu memang ada yang usul 50 unit rumah, ada yang usul 20. Ini kan beberapa kali reses yang mungkin teman-teman dari mereka dari MUI ini mungkin juga ada dapat reses terkait dengan rumah. Sementara saya di wilayah sebelah ini rata-rata banyak yang minta rumah. Satu kampung tapi dia mintanya tuh 50 unit. Bahkan dia bukan 100 juga. Tapi sayangnya begini, tidak bisa tercover semua itu seperti yang tadi Bapak jelaskan, Bapak. Masyarakat ini mereka punya kerinduan terkait dengan rumah. Kenapa dia bisa minta banyak begini? Memang dorong rindu terkait dengan rumah ini, harus rumah layak huni harus ada. Jangan satu kampung yang saya ke sana, pasti di 112 kampung ini membutuhkan rumah. Sehingga anggaran kita yang tadi sampaikan bahwa untuk mengcover semua itu kan tidak sampai. Tapi yang saya maksud di sini, artinya bapak-bapak mereka yang dari bidang kawasan pemukiman ini bisa pastikan wilayah mana yang saya sudah akses, saya sudah buat pembangunan atau rumah yang sudah sampai di sana. Nanti harus berputar lagi ke wilayah lain, tempat lain begitu. Walaupun hari ini contoh macam tadi ada bangun ke salah satunya, mungkin sadar lah. Mungkin kemarin udah minta 50 unit ya. Tapi karena ketersediaan anggaran, ada masyarakat belum paham. Dan 50 itu jangan kosong, karena ini usulan kita. Dasarnya itu. Jadi kan mereka sudah usul di musrembang, sudah lewat dewan. Jadi satu unit juga ke sana pasti dong berterima kasih. Dan lu minta 50 unit mungkin satu dua sudah syukur sudah, karena mereka paham tentang kesediaan anggaran yang tadi pemerintah sudah jelaskan. Tapi harus keadilan, pemerataan ini saya perlu tegaskan. Kalau memang sudah ke situ harus ke wilayah lain lagi yang betul-betul walaupun dia jauh, tapi kita harus bisa menganggarkan sedemikian bagaimana untuk, karena wilayah sana sudah dapat 2-3 unit, jangan tahun ini dapat lagi, ini tidak boleh. Harus keadilan terhadap orang Papua yang lain begitu. Kan kita ada 112 kampung. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terus yang berikut begini. Ini pengalaman. Mungkin terlepas dari agenda kita yang hari ini pembahasan tentang ini. Saya mau sampaikan bahwa pernah kami di afirmasi ini sudah pernah konsultasi dengan Kementerian Kemensos terkait dengan database yang hari ini biasanya masyarakat di Bovendigul selalu buka hantam di masalah BST ini. Ini kan data-data ini juga tidak tercover. Daerah hari ini keliru, kaku untuk pemerintah daerah yang tidak mengerjakan data ini. Orang asli Papua ada jumlahnya berapa? Itu kan Kementerian Sosial sampaikan, Bapak orang petugas yang kerja. Kan data ada aplikasi yang namanya data SNK apakah itu. Itu kan dirampung satu data penduduk Indonesia begitu. Jadi kita Bovendigul hari ini kalau rindu untuk masyarakat harus bisa dapat uang BST, kita yang kerja, kita yang fasilitasi begitu. DPR, pemerintah dalam hal ini bupati. Dia kasih tipsnya begini. Oke, hari ini
kampung itu yang harus muskam tentang data. Muskam tentang data penduduk, dibawakan ke distrik-distrik buat pengantar. Pengantar ke Dinsos. Tidak bisa bawa ke kantor pos, harus bawa ke Dinsos. Setelah Dinsos bekerja, panggil statistik duduk. Karena yang input itu kan statistik yang terakhir dia akan input. Kita DPR hanya duduk untuk mengawasi betul. Ini penduduk ini dari sini jumlahnya sekian. Kita pastikan itu sebagai fungsi pengawasan kita. Data itu diinput, tidak perlu kita angkat dokumen pakai Jakarta sana. Tinggal input, kan sudah di sistem ada, tinggal input, data tercover sana. Jadi hari ini kita mengurangi pengangguran masyarakat yang banyak menganggur, banyak yang ingin mendapat BST, kita mengurangi. Dari segi itu kita bisa mengurangi mereka punya mungkin penghasilan, dari situ mereka bisa membantu anak-anak dan sekolah. Terlepas dari itu, terkait kembali ke bidang rumah, saya mau sampaikan di sini bahwa dari hal yang tadi, Kementerian pernah sampaikan bahwa sebenarnya daerah ini yang kaku. Kaku tidak dapat memohon ke kita pemerintah pusat. Padahal di Kementerian sana itu banyak program yang ada. Tapi kepala daerah, DPR yang kaku datang ke sini, kepala dinas yang kaku datang ke sini. Coba hari ini kamu buat proposal. Seandainya Bapak dong bikin perencanaan untuk bangun rumah untuk 112 kampung yang harus tercover 55 unit. Tapi anggaran kita kan terbatas, ya toh? Kita bisa pakai minta bantu ke pusat begitu. Buat perencanaan hari ini Bupati duduk, kita DPR juga setuju dengan hal itu. Bapak dong punya programnya, cuman kita naik sama-sama, belum kita naik ke sana. Minta Bapak. Kementerian kita minta, anggaran kita APBD terbatas. Kita pakai otsus juga sekarang terbatas. Kita minta untuk harus pusat turun. Sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi ini sebenarnya hanya kembali ke tingkat baik kita. Kerjasamanya harus perlu kita ke depan, harus diatur dengan baik. Mungkin seperti itu. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Reklamasi, Bapak izin. Bagaimana tanggapan masyarakat adat atau orang asli Papua terhadap program-program yang telah dijalankan melalui dana otsus ini, Bapak? Silakan. Ya. Baik. Masyarakat Papua ini kan masyarakat Papua Bovendigul ya. Masyarakat Papua luas lagi. Masyarakat Papua Bovendigul ini artinya kita 5 suku besar. Terima kasih kawan-kawan di OPD itu. Kami ini penerima manfaat. Kehidupan masyarakat di kota dengan kawan-kawan, masyarakat di kampung itu kan berbeda. Puji Tuhan kalau teman-teman atau masyarakat di kampung sana sudah punya rumah, bisa tinggal, bisa bernaung dengan keluarga, itu puji Tuhan. Mungkin kita ada pergeseran-pergeseran kehidupan nih. Dan itu yang dimaksudkan oleh negara melalui pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kita sudah punya penerangan. Jangan kita negara ini sudah 100 tahun baru kita masih orang kampung, orang Bovendigul ini belum sampai tahu listrik itu, aduh. Iya toh? Itu kita mengalami kemunduran. Padahal di Boven di sini kita ini kenal pendidikan itu belum waktu belum Indonesia merdeka. Di Bovendigul. Waktu itu Sultan Syahrir itu dia datang ke sini ditahan tahanan politik, dia buat sekolah, namanya sekolah rakyat, fondasi-fondasi bekas fondasi ada di Wet itu. Kemudian Hatta itu bangun koperasi. Artinya ini konsep yang bagus, konsep yang kemudian kalau kita bisa komparasikan itu dengan visi misi pemerintah hari ini, balik kampung, bangun kampung. Problem kita di kampung itu sekarang kita mengalami proses urbanisasi. Hari ini problem kita yang baru. Jadi kita masyarakat di kampung nong ke kota semua. Kita masyarakat di kampung nong ke kota semua. Tidak tahu masalahnya apa. Tapi itu terjadi karena satu situasi yang kita tidak bisa hindari. Karena proses modernitas itu. Entah itu mungkin belum ada sentuhan pembangunan di sana. Sentuhan pembangunan itu yang tadi, mungkin belum ada rumah kah, belum ada air bersih kah, atau belum ada penerangan kah. Nah, kita Pulida ini kan sudah 80 tahun ini kan kita juga harus terbiasa untuk cicipi pakai garam, minyak begitu. Itu kita juga puhak di Republik ini begitu. Kita puhak yang sama dengan kawan-kawan di kota gitu. Mungkin ini proses kehidupan yang perlu kita turun ke sana dan lihat. Tapi rata-rata kita fix kita menerima manfaat. OHP kita penerima manfaat. Cuman mungkin tadi
karena ini baru proses baru, kemudian teman-teman juga di bidang-bidang yang lain terlepas dari 3 bidang ini, karena kita punya akses, karena mungkin situasi geografis, ini perlu bagian-bagian yang perlu kita sikapi cepat. Misalnya contoh, di Gor sebelah itu memang akses agak sulit ya, mulai dari Fofi sampai ke atas. Itu perlu kita harus siasati. Itu kira-kira caranya bagaimana? Itu perlu, bukan teman-teman di bidang, tapi itu kepala daerah, kawan-kawan di DPR. Makanya saya selalu tekan di kantor, tidak boleh ada warna baju. Tinggalkan warna baju. Kalau ada ego-ego sektoral, ego-ego politik, itu agak buruk. Misalnya kawan-kawan, hari ini kita bilang partai politik yang ada di pemerintah, di DPR hanya 5 kursi. Nah, kalau ego itu kita bawa ke dalam, ujungnya nanti kita perkara. Tidak akan pernah bergerak itu. Bagaimana 5 orang mau lawan 20 orang gitu? Itu akan sulit. Makanya itu selalu kita tekan secara politik ya. Secara politik itu kita tekan agar supaya kalau kita tinggalkan ego-ego politik itu, pemerintah dengan DPR duduk sama-sama karena kita mitra. Misalnya kita kemarin, besok ini rencana mau ke kementerian, ada beberapa kementerian termasuk kementerian pemukiman. Nah kami pikir DPR jangan jalan sendiri begitu. Dewan tidak boleh jalan sendiri. Kami harus dengan pemerintah, Pak Bupati atau Wakil Bupati, kemudian OPD terkait. Nah itu yang akan kami dorong besok. Kemudian kita minta ke kawan-kawan nanti melalui pimpinan ya, supaya kawan-kawan di OPD dong siapkan data. Supaya kita dari bosan jangan pergi omong-omong saya begitu. Politik kita ini kan politik uang kecil beli uang besar. Tapi rata-rata kawan-kawan di OPD prosesnya itu memang ada. Kalau kita mau bilang berjalan mulus 100% itu kita butuh waktu yang panjang. Tapi intinya itu tersentuh. Nah mungkin nanti kita benahi karena ini kita juga masuk dalam satu situasi efisiensi nasional ini. Ya toh. Hari ini APBD Provinsi Bengkulu mungkin ditopang sedikit dari Otsus. Nah kawan-kawan di Otsus ini karena dua tahapan pembahasan ini kawan-kawan tidak dilibatkan, kawan-kawan sampai sempat berpikir untuk tolak Otsus. Nah teman-teman ini kalau dong tolak Otsus, dana Otsus di sidang anggaran 2026 untuk pagu anggaran 2027 RAB Otsus itu, maka kita Provinsi satu karena kita fraksi kita tolak, maka di 2027 kita tidak punya anggaran Otsus. Sumber dana lain akan jalan, tapi Otsusnya tidak akan jalan. Dan itu aturan memungkinkan itu. Kalau itu terjadi, maka itu kita akan mengalami penurunan. Karena betul tadi, Pak Kabit, orang Papua itu, karena ini dong negeri toh, dong tidak mungkin tinggal di kota begitu. Dong tinggal jaga-jaga dong dusun sana, karena perusahaan masuk banyak-banyak ya Bapak Kabit Lingkungan ya. Perusahaan hari ini masuk. Memang betul, nanti kita coba itu, karena Bapak Kabit Lingkungan ini karena bukan bicara soal-soal. Tadi betul, puji Tuhan tuh bank sampah tuh. Cuman saya lihat, dengar, itu kita ada mengalami penurunan ya. Mungkin kita coba cari pola yang baik gitu. Karena mungkin biaya transportasi besar, jadi kita tidak, kita punya pemasukan yang kurang ya, tidak berbanding lurus dan terpengaruh dengan. Tapi itu kita mulai. Intinya kita ada mulai sesuatu yang baru. Moga-moga kita bisa diskusi. Yang penting nanti Bapak dong, kalau kaitan dengan Otsus, kalau bisa kita kolaborasi kebetulan karena beliau sebagai pimpinan, karena pimpinan dia melekat di badan anggaran. Nah saya sendiri di Banggar itu kita lebih bisa bicara. Jadi begini, kalau kawan-kawan dari pemerintah melalui tim anggaran, kemudian teman-teman dari Baperinda, mereka bawa program itu untuk kemudian kita bahas. Kita sepakat pagu anggaran 2027 itu. Setelah kita bahas, kemudian nanti kita pindah ke APD masing-masing. Di pembahasan prioritas plafon anggaran sementara itu lebih kepada bidang-bidang. Nah, kalau di situ kita bilang misalnya hasil musrembang itu dari tingkat kampung sampai ke atas, tapi kalau DPR bilang ini rubah, pasti rubah. Kalau DPR bilang misalnya kita tambah anggaran di lingkungan, kemudian DPR bilang itu program lingkungan bank sampah saya tidak jalan mau, ngapain mau tambah anggaran di situ? Pasti tidak jalan. Bahkan program itu bisa ditolak. Kalau tidak ditolak, alternatif buruknya anggarannya diturunkan.
Nah, bagian-bagiannya yang saya pikir lepas daripada teman-teman di OPD, prinsipnya masyarakat Papua itu penerima manfaat. Jujur saja hari ini kita libatan orang Papua dalam mengatur jalannya otsus itu masih kurang. Lebih titik berat memang ada di OPD, ya toh. Tapi masyarakat Papua hari ini mendapatkan penerima manfaat. Jadi kalau tadi kita misalnya bicara soal lingkungan, itu beberapa waktu ke depan saya berharap nih, Pak Kabit ya, coba kita diskusi apa-apa yang kita bisa dorong, teman-teman dorong melalui pendekatan-pendekatan yang ada di pemerintah, melalui mekanisme pemerintah itu dari Musrembang, tapi juga kita komunikasi dengan kawan-kawan di DPR supaya enak. Kalau misalnya kita pikir bahwa, saya juga baru pikir bahwa bank sampah itu penting loh. Iya tuh, kita dalam kota ini kan kotor nih, betul. Teman-teman di kilo 7 tuh, di kilo 6 kilo 7 ya, Kodim ya. Nah itu, kilo 6 kilo 7 itu, sampah-sampah plastik banyak itu. Itu puji Tuhan itu luar biasa. Tinggal diatur kalau dipoles-poles sedikit ya, kita lebatan teman-teman OAP di situ, dan dipoles-poles saja. Itu kita bisa, intinya itu membantu lah. Berharap nanti di 2027 ya kita bisa tambah-tambah. Memang Bapak Kabit Pemukiman tanggung jawab berat ini dengan Bapak Kabit ya. Kira-kira kita punya berapa titik yang sudah ada penerangan ya? Sejauh ini Bapak dari 112 kampung 65 yang sudah ya? Sudah mudah-mudahan di tahun ini bisa 66. Jadi masih ada sekitar 46 lagi yang belum. Betul, setengah bagian ya. Hampir setengah. Itu puji Tuhan. Itu memang ini yang kita bilang tadi. Kalau perencanaan ini kita jalan baik, teman-teman DPR afirmasi secara kelembagaan tidak dipandang sebelah mata. Kalau dipandang sebelah mata, dorang tolak otsus kan sayang begitu. Otsus tidak terakomodir, terupdate, dan kita tidak bisa gunakan. Secara politik Pak Bupati kenal loh. Iya toh? Pasti gubernur Apollo Safarmo Pelweru ini kok kenapa tidak libatkan orang begitu? Akhirnya Kementerian Keuangan turun tangan. Nah, itu bahaya buat Bovendigul. Kita ini tidak pernah tahu nih. Dia tidak pernah punya data penduduk yang fix. Jadi data penduduk yang didapatkan oleh kawan-kawan dari pemilu, dua lembaga pemilu nih, Bawaslu dan KPU ini berbeda dengan kawan-kawan di Capil, beda dengan kawan-kawan di statistik. Di statistik itu lebih bisa sensus ekonomi, terus kemudian data politik dari KPU Bawaslu, kemudian data kependudukan dari Dukcapil. Ini kan datanya belum ada keselarasan data. Begitu. Nah, ini kita coba dorong kemarin untuk kita punya, harus ada satu regulasi yang mengikat. Nah, regulasi yang mengikat ini yang kemarin kita dorong tentang database orang asli Papua Bovendigul. Database. Ya kita harus punya perda itu sendiri. Bukan perda satu pintu yang hari ini kita punya ada tidak. Tapi betul-betul harus kita punya perda database orang asli Papua Bovendigul. Supaya kita bisa tahu. Orang Mandobo ini berapa banyak yang sudah sekolah pulang miskin, berapa orang ya tuh. Suku Mandobo ini terkafir di berapa kampung, dusun mereka tuh yang mana aja begitu. Kemudian teman-teman di Muyu, kamu Muyu itu berapa banyak jumlahnya, angka kelahiran kematian yang sudah sekolah berapa, yang belum sekolah berapa, kampung dusun itu di mana saja, yang sudah punya rumah layak huni berapa orang. Jadi penerjemahan otsus itu kira-kira sampai ke situ. Cuman memang betul kita butuh waktu, butuh komitmen, butuh kerjasama. Kalau masing-masing jalan tidak bisa. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabit Perumahan. Bapak izin, apa langkah pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam membangun kepercayaan masyarakat Bovendigul terhadap pengolahan dana otsus Bapak? Silakan. Baik. Terima kasih. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana otsus, menurut kami ya, khususnya di bidang perumahan, langkah-langkah yang kami ambil yang pertama itu mungkin transparansi. Transparansi itu mulai dari perencanaan, keterlibatan masyarakat harus ada di dalam. Ini untuk memastikan bahwa program itu benar-benar tepat sasaran ke OAP. Ini akan menimbulkan tingkat kepercayaan dari masyarakat dan daerah dalam hal ini juga keterlibatan OAP dalam perencanaan mulai dari perencanaan itu.
Dan kemudian berikut lagi keterbukaan informasi terkait dengan program-program apa saja yang kami lakukan. Keterbukaan informasi, ya salah satunya mungkin lewat forum-forum seperti ini, forum dialog ini. Apa yang bisa kami sampaikan biar masyarakat bisa melihat, bisa mengikuti. Dan berikut secara teknis lagi, biasanya dalam kegiatan-kegiatan proyek-proyek terkait visi di lapangan, kami sampaikan kepada teman-teman kontraktor atau pekerjaan kegiatan fisik konstruksi bangunan bahwa di dalam pelaksanaan itu wajib dipasangkan papan informasi. Ya, papan informasi di situ dicantumkan bahwa ini kegiatan yang sedang berjalan ini perusahaan mana yang kerja atau penyedianya siapa, sumber dananya dari mana, berapa besar biayanya, volume pekerjaan seperti apa, sumber dananya nih betul dari dana otsus supaya masyarakat tahu bahwa betul ini dana otsus sekalipun sedikit tapi ada data di kampung kami, ada data di tempat saya. Mungkin saya tidak dapat, saya bisa tahu, oh teman di sebelah ini dia ada dapat program dari program perumahan dari sumber dana otsus. Supaya masyarakat percaya juga ke pemerintah, betul dana otsus sekalipun mungkin kita tidak sekaligus semua bisa nikmati, tapi sedikit ada data dan kita bisa terima itu. Mungkin ini bentuk-bentuk strategi yang kami pakai supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam hal ini bidang bisa terbangun di sini. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak. Namun kita akan break iklan sebentar. Siap. Bapak Mama dan Bapak semua, kita akan iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik untuk kolom opsional yang pertama instansi tujuan.
instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan, kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim, membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih bersama kami. Baik, kita langsung saja melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab kita ya Bapak. Saya izin untuk ke Pak Kabid Perumahan, Bapak izin. Terakhir sebagai closing statement, apa pesan Bapak kepada masyarakat Bovendigul, khususnya para penerima manfaat program Otsus, agar bantuan dan program yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan bisa berkelanjutan ke depannya Bapak. Silakan. Ya. Mohon izin Bapak untuk lihat ke kamera. Dan kami bidang perubahan yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang ada, efisiensi besar-besaran yang sementara dilakukan di negara kita ini termasuk berimbas ke kegiatan Otsus, kegiatan dana Otsus, maka kami akan berusaha untuk mengcover semua lokasi atau wilayah distrik kampung yang bisa dengan berbasis kepada anggaran yang ada. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin belum tersentuh dengan kegiatan pembangunan rumah layak huni di tahun-tahun yang sudah berjalan maupun sampai dengan hari ini, kami berharap bahwa kegiatan Otsus tetap akan berjalan terus sepanjang orang Papua masih hidup. Kami berdoa dan berharap bahwa kegiatan Otsus, kegiatan yang dibiayai dengan Otsus, program-program Otsus tetap berjalan dan puji Tuhan semua akan merasakan itu, semua akan kami coba layani dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Kawasan Permukiman Bapak. Terakhir Bapak izin sebagai closing statement, apa pesan Bapak kepada masyarakat Bovendigul, khususnya para penerima manfaat program Otsus, agar bantuan dan program yang telah diberikannya dapat dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan Bapak. Silakan Bapak. Mohon izin untuk dari kamera. Yang bisa kami harapkan dari masyarakat, hasil-hasil dari
pembangunan yang dibiayai oleh Otsus ini mungkin di bidang kami kayak PLTS-nya, terus lampu-lampu penerangan di kampung, kalau bisa dijaga dengan baik. Jangan sampai pembangunan yang dibiayai dengan anggaran yang besar ini dengan terbatas kita maksimalkan ini, jangan sampai cuma bisa beroperasi 1 tahun 2 tahun. Sehingga perlu ada kesadaran dari masyarakat sesuai dengan petunjuk yang sudah kami sampaikan pada saat pembangunan selesai, lalu bisa diikuti. Terus kita berharap hasil pembangunan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Terus yang kedua, hasil pembangunan ini bisa dimanfaatkan secara positif, dalam arti bahwa dengan sudah adanya penerangan di kampung-kampung, masyarakat bisa memanfaatkan dia untuk belajar bagi anak-anak. Mungkin bisa dengan adanya penerangan bisa cas HP, mungkin ilmu-ilmu yang tidak didapat di sekolah bisa dibuka untuk menambah pengetahuan kita punya anak-anak. Itu saja mungkin yang bisa kami harapkan. Kami juga memohon maaf apabila tidak semua usulan kami bisa jawab satu sekaligus. Tapi kami akan berusaha secara bertahap. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. 5-6 tahun ke depan seluruh kampung di Bovendigul sudah bisa menikmati listrik sesuai dengan juga ini bukan program prioritas dari pusat. Itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Lingkungan Hidup Bapak. Terakhir sebagai closing statement, apa pesan Bapak kepada masyarakat Bovendigul, khususnya para penerima manfaat program Otsus agar bantuan dan program yang telah diberikan ini dapat dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan Bapak. Silakan. Terima kasih Mohon izin Bapak untuk lihat kamera. untuk masyarakat penerima manfaat dari lingkungan hidup, terutama di bank sampah ini, supaya dimaksimalkan dengan baik, supaya bisa berjalan agar penghasilan tambahan bisa mereka dapatkan. Dan ke depan supaya bank sampah ini diurus dengan baik agar supaya bisa berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Wakil Ketua 3 DPRK Bovendigul, Bapak izin. Terakhir sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat Otsus ini demi kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul? Mohon izin Bapak untuk lihat kamera. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, sebelum saya menutup closing statement, saya tanya dulu dari Dinas Pemukiman terkait sudah ada pembagian ya untuk anggaran dan Otsus yang kemarin. Yang 2000 sekarang. 2026 ya. Ya baik, terima kasih. Apresiasi kami dari DPR, apresiasi luar biasa untuk Dinas Kawasan Pemukiman yang sudah telah merealisasikan anggaran Otsus untuk 2026. Saya berharap kita DPR sebagai kapasitas di situ kan ada 3 pilar. Budgeting, pengawasan anggaran, sehingga 3 pilar ini salah satunya fungsi. Jadi sebagai mewakili lembaga DPR, mewakili 25 anggota DPR, saya tegas untuk semua OPD penggunaan dana Otsus untuk segera harus merealisasikan anggaran yang ada supaya tidak terjadi mengulang lagi di hal yang tahun-tahun lalu yang ada silpa yang terlalu membengkak. Sehingga saya di sini sangat tegas, mungkin lebih fokus Otsus supaya tidak boleh ada silpa. Akhirnya harus saya mau bilang bahwa Otsus ini harus segera terrealisasikan supaya itu betul-betul masyarakat orang asli Papua, khusus 5 suku besar yang ada di Bovendigul ini, mereka menerima bahwa ini manfaat dari apa pemerintah yang sudah jalankan ini. Sehingga saya sebagai lembaga atau DPR saya sangat tegas mengulang lagi, tidak boleh ada silpa. Ini harus segera dijalankan, khusus pendidikan, kesehatan, dan beberapa OPD yang menggunakan dana Otsus. Sekian. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Ketua Kelompok Khusus Dewan Jalur Afirmasi. Terakhir sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat Otsus demi kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul? Silakan Pak. Iya, baik. Tentunya kita punya mimpi ya, kita punya harapan bersama untuk daerah ini dari tahun ke tahun, dari kepemimpinan ke kepemimpinan berikut mengalami proses perubahan. Kami juga
punya hak di dalam dunia pendidikan. Misalnya orang Bovendigul ini harus bisa mencapai pendidikan yang baik dalam tingkatan sarjana, magister, doktor, ataupun dokter umum, dokter spesialis, ataupun pilot. Bahkan kita punya hak juga, kita orang Bovendigul punya hak dalam soal-soal itu. Sehingga dalam perencanaan terutama untuk dana otonomi khusus, kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus betul-betul percaya. Masyarakat harus percaya pemerintah, bantu pemerintah, berikan masukan-masukan. Masukan-masukan itu langsung dari kampung, biar masukannya itu tidak diedit-edit, tidak KW begitu. Masukan-masukan yang betul-betul real. Nah, kemudian masukan-masukan itu akan sama-sama pemerintah dengan DPR bisa bahas, kemudian lakukan pendalaman untuk bisa menghasilkan satu regulasi yang baik untuk, karena orang Papua ini kan sedikit itu harus kita lindungi. Orang Papua ini harus dilindungi dengan aturan yang ada, supaya pertama nilai mereka tidak hilang, kemudian harapan hidup mereka tidak hilang juga karena arus perubahan yang terus-menerus terjadi. Kemudian mereka juga tetap punya trust kepada pemerintah. Jangan sampai orang Papua Bovendigul tidak punya kepercayaan terhadap pemerintah. Karena barang ada masuk dari rumah sana tuh. Yang kita bilang KKB, KOPM segala macam itu. Itu karena apa? Persoalannya kesejahteraan itu tidak tiba di pusat-pusat kemiskinan. Yang tinggal di kampung-kampung sana tuh orang Papua. Nah, bagian-bagian ini yang perlu kita diskusikan bersama dari pemerintah tapi juga dari DPR. Dan kawan-kawan dalam DPR adalah kelengkapan termasuk DPR afirmasi. Nah, khusus untuk DPR afirmasi berharap kepada pemerintah dalam tahapan besok 2027 dan seterusnya oleh Pak Bupati tolong berikan ruang yang baik kepada kawan-kawan DPR afirmasi. Karena mereka datang ke situ bukan keinginan mereka sendiri secara personal. Bukan keinginan mereka secara personal atau keinginan suku, tetapi mereka datang ke situ karena perintah undang-undang. Undang-undang yang bilang baru mereka datang ke situ. Dan mereka datang ke situ membawai kepercayaan suku masing-masing, suku besar yang ada. Ini ada 5 orang, satu mewakili Muyu secara keseluruhan, satu mewakili Auyu secara keseluruhan, satu mewakili Mandobo secara keseluruhan, satunya mewakili Korowai secara keseluruhan dan Kombai secara keseluruhan. Jadi tidak terlibat kawan-kawan DPR afirmasi mulai dalam tahapan perencanaan anggaran otonomi khusus itu sebenarnya dalam tanda kutip kalau saya lihat ini sebuah kemunduran ketidakpercayaan terhadap regulasi undang-undang otsus itu sendiri. Oleh karena itu saya berharap Pak Kepala Daerah, Pak Bupati, dia harus bisa melihat itu secara fundamental, secara mendalam. Karena beliau bagian langsung dari situ. Itu yang pertama, sehingga kawan-kawan DPR afirmasi bisa terlibat. Nah, yang terakhir, pesan saya, kedepannya dalam semua jenis perencanaan, kita apresiasi dan kita harus ada kerjasama antara semua OPD tadi. 24 OPD pengguna otsus. Kemudian kita baru tambah satu OPD baru, Sekuan. Ini DPR afirmasi ada di situ, tapi Sekuan tidak gunakan otsus. Akhirnya baru titip di situ, kemudian baru dicari nomenklaturnya, baru dicari aturannya untuk kemudian bisa dipakai sebagai landasan hukum, kemudian untuk mempertanggungjawabkan anggaran, karena kita pakai anggaran tuh. Badan hukum itu tidak datang, BPK dong tidak datang, periksa kau ini orang Papua aja, kau pakai saja, kau gila itu. Orang Papua kau pakai, tapi kau harus bertanggung jawab kepada negara ini. Nah, begitu. Nah, dalam soal-soal itu yang perlu kita lihat. Jadi keterlibatan teman-teman afirmasi itu menjadi penting karena takutnya di ujung kalau teman-teman ini tolak, dampaknya itu besar. Tolak dana otsus. Teman-teman tolak dana otsus itu dampaknya besar. Secara politik, secara pemerintahan, secara birokrasi. Dan itu ada punya korelasi dengan kesiapan sumber daya manusia, proses pembangunan yang jalan akan mengalami keterlambatan dan lain-lain. Saya apresiasi kepada Pak Kabid Pemukiman, itu luar biasa. Moga-moga kita bisa diskusi teman-teman dari penerangan, kita dapat informasi yang bagus sekali. Ada beberapa titik yang perlu kita benahi,
kemudian dari teman-teman di lingkungan hidup. Ya, kita punya banyak PR yang perlu kita kerjakan. Puji Tuhan hari ini mereka sudah jalan melalui bank sampah, tapi kemudian ada kita punya beberapa sumber daya yang perlu kita perhatikan, seperti galian C dan lain-lain, itu masuk di dalam teman-teman di bidang lingkungan hidup ya kalau tidak salah. Mungkin nanti lebih ke sana bicara soal AMDAL dan lain-lain, itu nanti banyak yang perlu kita bicarakan. Tapi ini pintu awal masuk yang perlu kita sampaikan. Dan yang terakhir, terima kasih buat TV Digul ya. TV Digul, Kominfo ya. Semoga selalu bisa membantu. Ini ruang yang bagus ini. Di luar sana kita diskusi soal otsus itu di Pondok-Pondok Pinang. Dan itu hanya kita punya masyarakat dari kampung yang pemahaman terbatas, pendidikan terbatas, yang mereka bicara soal otsus. Tapi hari ini TV Digul, Kominfo mulai berikan ruang media yang bagus supaya teman-teman yang berpikir tentang otsus dan mereka sebagai pelaku teknis daripada penggunaan otsus itu ya kita bisa duduk berdiskusi-diskusi. Itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Tuhan jaga kita semua, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak. Bapak Mama dan Saudara semua, dari dialog kita hari ini dapat kita pahami bahwa dana otsus memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kegiatan masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Melalui berbagai program yang dijalankan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, ini diharapkan penggunaan dana otsus dapat terus memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Namun partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung kebersihan program pembangunan yang bersumber dari dana otsus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah berbagi informasi dan pengalaman bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Demikian kita sudah berada di penghujung acara dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tuan Waibro, pamit undur diri. Sampai jumpa.